Masuk ke materi selanjutnya, yaitu imbalan kerja pasca kerja. Imbalan pasca kerja sering disebut dengan nama pensiun. Imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Program imbalan pasca kerja ini terdiri atas dua jenis, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Program iuran pasti yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Pemberi kerja akan membayar iuran atas periode ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset, sesuai ketentuan pada PSAK 14 Revisi 2008 dan PSAK 16 Revisi 2011. Jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut. Misalnya, pada bulan Juni 2015, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT Hari Tua untuk bulan tersebut adalah 15 juta. Jika PT Hari Tua membayar seluruh iuran tersebut, maka jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua untuk bulan Juni adalah sebagai berikut, yaitu beban pada kas sebesar 15 juta. Jika PT Hari Tua baru membayar 10 juta atas iuran tersebut hingga akhir bulan Juni 2015, maka jurnalnya adalah beban pada kas dan liabilitas beban sebesar 15 juta, kas sebesar 10 juta, dan liabilitas sebesar 5 juta. Program imbalan pasti yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja setelah selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Dengan kata lain, pemberi kerja harus menanggung resiko atas kekurangan dana tersebut. Ada dua resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan karena kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif perusahaan tersebut untuk menyediakan dana atau aset program dalam memenuhi imbalan yang disepakati. Yang pertama itu resiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan berbeda dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan aktuaria. Yang kedua, resiko investasi, yaitu hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Program imbalan pasti membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur beban dan liabilitas yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Nah, gimana sih cara mengetahui keuntungan atau kerugian aktuarial? Keuntungan apabila ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Kerugian apabila ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, kewajiban imbalan pasti adalah imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atau jasa kerja periode berjalan dan periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto, yang disebut nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah biaya jasa, biaya bunga, dan pengukuran kembali. Aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value, disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai wajar aset program adalah yang pertama pendapatan bunga, yang kedua iuran atau penarikan, dan yang ketiga pengukuran kembali atau remeasurement. Nilai liabilitas dan beban yang diakui. Tujuan dari akuntansi atas program imbalan pasti bermuara pada bagaimana mengakui dan mengukur nilai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca, dan nilai beban di laporan laba rugi.
Nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan adalah sebesar jumlah bersih dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan, dikurangi nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan. Jika NKKIP lebih tinggi dari NWAP, maka akan menghasilkan defisit, sedangkan jika sebaliknya akan menghasilkan surplus di laporan posisi keuangan. Dapat dilihat bahwa dalam program Pascakerja melibatkan 3 pihak utama, yaitu pemberi kerja, dana pensiun, dan pekerja atau pensiunan. Pemberi kerja membayar iuran ke dana pensiun secara berkala, yang kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh dana pensiun agar terus berkembang. Pada saat pekerja memasuki masa pensiun, maka dana pensiun akan membayarkan imbalan kepada pensiunan bergantung jenis programnya. Perlu diingat bahwa pembayaran dana pensiun ke pensiunan bukan dilakukan oleh pemberi kerja, terlepas apapun jenis programnya. Pemberi kerja hanya dimungkinkan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut kepada dana pensiun, jika dana tidak mencukupi pada program imbalan pasti. Nah, pada program iuran pasti, tanggung jawab pemberi kerja hanya sebatas iuran yang telah ditentukan. Imbalan yang akan dibayarkan ke pensiunan tidak ditentukan jumlahnya, bergantung pada ketersediaan dana pada aset program. Oleh karena itu, resiko pemberi kerja juga hanya sebatas iuran, karena pemberi kerja tidak perlu melakukan iuran tambahan di luar yang sudah ditetapkan. Sementara resiko atas ketidakpastian jumlah imbalan yang akan diterima sepenuhnya ditanggung oleh pensiun. Kemudian pada program imbalan pasti, tanggung jawab pemberi kerja bukan hanya sebatas iuran, melainkan sampai kepada imbalan yang telah disepakati. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk membayar iuran tambahan jika aset program tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan yang ada. Oleh karena itu, resiko pemberi kerja mencakup sampai imbalan yang telah ditentukan. Oleh karena besaran imbalan telah ditentukan, maka jumlah iuran yang dibayarkan secara periodik oleh pemberi kerja tidak ditentukan besarannya, bergantung pada ketersediaan dana pada aset program di dana pensiun untuk memenuhi pembayaran imbalan. Perlakuan akuntansi atas kedua program imbalan pascakerja ini akan dibahas lebih dalam pada bagian berikutnya. Nah, ini perbandingan program iuran pasti dengan program imbalan pasti. Untuk memahaminya, silahkan di-pause aja ya videonya. Masuk ke materi terakhir, yaitu imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Nah, yang termasuk imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen, cuti sabatikal, jubile, bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Ciri-cirinya adalah dibayarkan kepada pekerja selagi masih bekerja. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut, yaitu biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali jika terdapat SAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset.